saling berpelukan. Apa nak? Lu makan lagi? Hah? Molly belum makan ya? Molly? Kucing gue guys. Halo Sriati. Piye kapare Sriati? Mama gak mandi dulu? Dingin? Orang gerah gini dingin. Gimana jatuh nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hadir lagi ya guys ya. Seperti biasa, ini udah jam, kita lebih cepet 4 menit ya, biasa 13.30, ini 13.26. Hari ini adalah 9 Muharram, besok 10 Muharram. Jadi hari ini kalau yang puasa Senin boleh, puasa Senin sama puasa Tasu'a boleh juga, ya kan? Kalau puasa Tasu'anya setelah 10 Muharram atau hari Rabu boleh juga. Cuma 10 Muharramnya tuh memang mutlak besok gitu. Siapa yang berpuasa hari ini dia sangat beruntung ya, karena bisa dapat dua jenis puasa, puasa Tasu'a sama puasa Senin Kamis, puasa sunat Senin gitu loh. Puasa sunat Senin itu adalah Senin adalah hari lahirnya Nabi Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Jadi makanya kita mengikut kebiasaan Nabi, yaitu berpuasa pada hari Senin. Nah dulu sebelum adanya perintah untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan, sebelum Allah menurunkan ayat di surat Al-Baqarah ya, ayat itu ayat 103 3738 atau 13839 itu tentang puasa Ramadan. Nah, jadi Rasulullah sebelum itu turun, Rasulullah mewajibkan kita untuk melakukan puasa 10 Muharram. Nah, setelah ayat itu turun tentang wajib puasa Ramadan, ya Allah menurunkan Al-Baqarah 138 139. Jadi puasa sunat 10 Muharram itu berubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Nah, seperti itu. Nah, itulah kemarin yang kita dengar dari Ustadz ya. Hah? Apa? Gatel. Gak ada yang komen nih rambut gue, rambut baru. Nih kemarin kan kumisnya kemarin kan sini full nih, sampai bisa dilinting-linting begini kan. Nah sekarang udah bersih, alhamdulillah ya. Jadi kalau jenggot ada, kumis nggak ada, itulah ciri-ciri serdadunya Nabi Muhammad. Tapi kalau ada kumis, nah itu kita sama dengan orang Yahudi. Ada kumis, ada jenggot, itu kita sama dengan orang Yahudi. Ternyata seperti itu. Gitu juga dengan puasa 10 Muharram.
kalau kita hanya melakukan puasa itu 10 Muharram saja, nah itu kita sama dengan orang Yahudi karena mereka melakukan puasa juga pada 10 Muharram. Nah, makanya kita untuk membedakannya kita melaksanakan puasanya 2 hari. Ya, kalau orang Yahudi kan cuma 1 hari 10 Muharram aja. Nah, kita lakukan sebelum atau sesudahnya. Jadi 9 Muharram atau 11 Muharram. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan nih saya tadi pangkas ya, itu minta jenggotnya disisakan sedikit. Saya nggak suka yang jenggot itu panjang-panjang ya, putih-putih panjang gitu. Nanti kalau nanti sini bergoyang-goyang, kayak gitu kan lucu ya. Kayak jenggot apa? Jenggot kambing kayaknya. Dan saya sukanya kalau pangkas tuh ini bersih. Nah, seperti itu. Jadi kita terkesan habis pangkas itu bersih gitu. Bersih gitu. Seperti kita berbisnis ini, kita melakukan bisnis area ini juga untuk persiapan kita menuju ke mana? Ke lubang kubur. Ya, kayak saya sekarang sudah berusia 51 tahun. Saya senang sekali ketemu dengan bisnis syariah ini. Saya bisa menjalankannya di rumah saja, sambil menjaga orang tua, sambil menjaga kesehatan diri sendiri di rumah saja. Alhamdulillah nggak suntuk. Teman-teman di sini gimana? Udah pada menjalankan bisnis syariah ini atau belum? Yang di sini yang menjalankan ini banyak yang non-muslim ya. Yang non-muslim aja pada berhasil. Ya kayak contoh kayak Bunda Marilyn Monroe itu sudah kaya raya. Bunda Marilyn Monroe bukan yang itu, bukan yang artis Amerika, bukan. Ini beliau adalah seorang Bataknes. Seorang ini orang Sumatera Utara, orang Batak dianya. Melakukan bisnis ini beberapa tahun bersama keluarga. Alhamdulillah berhasil. Ada lagi non muslim Ibu Master namanya, selalu di kantor PT BES yang di Tebet ya. Nah begitu. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta, kalau bergabung di sini nanti ketemu sama Ibu Master di Tebet. Halo abang, sukses. IC mana nih? IC Maau. Oh. IC Maau. Ini bahasa Batak ya? IC Maau. Saya Anju Maau. Ya, saya kenal ya IC Maau ya. Saya ini di sini dengan Tengku Riko, saya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Kamu di mana? Oh ya, alhamdulillah ya, usia kita 51 tahun kita masih punya rambut, masih bisa digaya-gayakan rambutnya. Meskipun kita bukan seorang kepala dinas, bukan seorang direktur, tapi kita alhamdulillah karena rajin mengkonsumsi suplemen. Nah, jadi beneran mengkonsumsi suplemen itu, dan kita pilih-pilih suplemen apa yang kita konsumsi. Jangan sembarangan. Ya, kalau saya memilih suplemen itu, suplemen ini harus diterima di negara luar sana gitu loh. Jadi bukan kita aja yang mengkonsumsi, orang luar juga mau, negaranya menerima. Itu tandanya produknya bagus. Nah, kemudian kalau soal harga itu yang kesekian lah. Nah, kalau kebetulan harganya itu terjangkau karena dia diproduksi di sini di Indonesia, nah itu kan sudah merupakan nilai plus. Nah gitu. Jadi kita dalam memilih suplemen itu jangan kita memilihnya karena harganya mahal, bukan, tapi karena manfaatnya ya gitu loh. Manfaatnya harus kelihatan.
pada kesehatan kita, ya apa ya, kita nggak apa namanya tuh untuk mengontrol, untuk mengendalikan ini imunitas tubuh kita supaya tetap ya daya imun tubuh kita ini ya di atas rata-rata gitu loh. Nah tadi juga saya pangkas tuh ada jerawat di sini. Nah ini tadi luka ya kan. Saya oleskan juga dengan produk PT Best Body Moon. Tuh. Jadi saya nggak pakai obat luka. Apa nama obat luka itu mah? Betadine ya. Betadine. Cak kodam bang. Oh kamu ini siapa nih? Ferry Sandria. Kamu kodamnya sapu lidi. Kodamnya sapu lidi. ada lagi mau cek kodam. Seneng banget gue kalau ditanyain begitu. Tanya lo lagi. Ayo tanya lagi, siapa yang mau cek kodam? Bukan cek kodam aja ya, mau tanya skincare boleh. Bang, aku pakai skincare apa nih bang bagusnya? Aku usianya sekarang ini 47 tahun misalnya. Kan di bawahku tuh, di bawahku 4 tahun ya, aku 51. Usia 47. Oh pengennya kayak mana pengennya kulitnya? Pengennya awet muda bang gitu loh. Oh sebentar lagi anakku mau merit nih 3 bulan lagi. Ada nggak produk skincare-nya yang bisa membuat ini berarti ibu-ibu yang nanya ya, membuat aku nih ibu-ibu itu yang bertanya. Membuat aku tuh bisa tampil sebagai ibu dari mempelai wanita atau dari ibu mertua dari mempelai prianya yang bukan menarik ya, tapi yang elegan. Nah, kayak gitu, yang anggun. Memang harus ada persiapan. Nah, kalau seperti itu permasalahannya itulah yang saat yang tepat untuk bertanya di sini. Konsultasi gitu loh. Nanti bisa kita kasih seandainya ya punya banyak flek di wajahnya ya, itu bisa pakai produk kosmetik kita ya, skincare kita namanya Amoy. Jangan tengok namanya Amoy ya, yang paling penting khasiatnya. Kalian tahu penjualan Amoy itu ya, itu dalam kurun waktu tertentu itu melebihi 3,5 miliar. Bayangkan. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Pada produknya cuma 3, satu sabun buat pembersih, jadi cleanser ya. Itu menariknya tuh di atasnya tuh ada kayak spons gitu, jadi malah digini-giniin itu buat nanti digosok-gosokkan. Jadi nggak pakai tangan kita udahlah busanya dituang gitu, jadi pakai spons khusus bisa digerak-gerakkan gitu yang produk Amoy ini. Nah kemudian ada lagi serum wajahnya yang disemprotkan aja. Nah bayangkan betapa mudah cara menggunakannya dan yang penting khasiatnya. Bukan itu aja. Nah ternyata setelah dipakai ada testimoni ya dari usernya kita, customer itu yang kulitnya itu kena cacar ya, bekas-bekasnya alhamdulillah bisa hilang. Nah bayangkan, berarti kan bagus banget ya produk kita ini, cuman orang belum banyak kenal. Begitu, orang belum banyak kenal. Dan di TikTok ini ada support dari perusahaan kita. Nanti cari aja Amoy ya, Amoy Skincare gitu loh, di akun TikToknya ada. Gitu. Jadi yang lebih mantapnya lagi, pernah nggak selama ini teman-teman beli skincare itu ada pendampingan? Maksudnya setelah kita belanja skincare itu kita bisa nanya-nanya kepada pakarnya ya. Jadi disediakan pakarnya itu via WA, kita bisa bertanya, ada grupnya lagi gitu loh. Nanti ngumpul testimoni gitu, seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini ya
dari mulai lahir sampai tahu skincare, paling-paling ya beli skincare itu di supermarket paling-paling hanya mencocok-cocokkan saja sama kulitnya ya. Atau misalnya belinya online, kan banyak tuh yang eh, berefek negatif ke kulit kan. Karena apa? Asal pakai ada yang pantang tertarik lah, sedikit tertarik langsung mau beli aja gitu loh. Kayak gitu tuh. Nah, itulah yang harus kita hilangkan, kebiasaan jelek begini. Jadi kalau kita beli skincare itu ya, kalau kita merasa ragu untuk memakainya ya, jangan langsung kita oleskan di kulit wajah. Terus kemana kita cobain? Kulit kaki dulu. Di kaki dulu yang amannya. Kenapa? Kalau kita langsung oleskan ke kulit wajah kita, nanti kalau misalnya reaksinya negatif gimana? Misalnya melepuh kulit wajahnya. Misalnya ya kalau menghitam rasanya nggak ada lah ya. Merah-merah gitu loh. Ke kaki dulu, kulit kaki dulu. Nah, kalau kulit kakinya rasanya nggak ada apa-apa, sini dulu, ke tangan. Nah, tangan dulu. Ya, kalau di sini nggak apa-apa, baru kita beranikan ke wajah kita. Kenapa seperti itu? Untuk ya karena saya rasa produk MLM kualitasnya kurang. Kenapa pula kurang? Emangnya Anda sudah pakai produknya? Nah, bagi yang belum pernah pakai ya jangan pernah Anda mengkomen-komen karena itu tidak objektif. Gitu. Ini kan saya rasa. Nah, tapi kalau gaya bahasanya setelah saya memakai produk Amoy, gitu loh. Ini kan pakai saya rasa. Kalau saya rasa Anda aci ya, tidak kuat alasannya tuh nggak kuat gitu loh, tidak mengarah gitu loh, tidak tertuju sama sekali. Ini kan saya rasa. Rasa-rasa nggak penting di sini. Orang customer itu dia butuh testimoni, gitu loh. Orang yang sudah memakainya. Jadi kalau rasa-rasa di sini nggak aci. Di online aja murah banget. Yang murah-murah itulah yang sekarang kita edukasikan di sini. Saya buka room ini setiap hari untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya pinter-pinter. Karena terlalu banyak yang menjadi korban, ya, banyak sekali jadi korban. Tergiur harga murah, ya. Tahu-tahu pupuknya, ya, sama warnanya sama-sama pink. Ya, tapi enaknya kita kasih gaya bahasa keping-pingan. Ternyata apa itu? Pupuknya diisi dengan tanah liat. Nah, pupuklah gitu loh. Murah kan? Nah, gitu loh. Itu resikonya kalian beli produk yang murah-murah di marketplace gitu ya. Jadi kalau Anda selayaknya, oh, tahu aku nih, ya ini Best Farm ya. Aku bisa tengok di sini. Banyak kok platform-platform yang jual ini. Oke, ngerasa pinter dong. Ternyata setelah dipakai reaksinya negatif, tidak sesuai. Nah, sekarang yang salah siapa? Mau ke kita? Bukan kita yang bikinnya. Ya, saya tahu pasti Anda akan ke mereka itu, dan mereka itu sudah antisipasi, sudah punya cara mengantisipasi gitu loh. Jadi kalau yang begini, maka kita di sini mengedukasi ya. Produk di online kok murah? Ya memang murah ya, kualitasnya kan seperti apa dulu. Bapak saya pernah ngobrol loh sama salah satu leader itu di online, bukan palsu, asli. Ya kalau begitu Anda bikinlah siapa nih namanya? SH Store ya. Anda bikin DVD Anda ya. Anda ikut juga jualan produk itu kalau memang bagus. Nah, Anda ini lucu, mengganggu-ganggu di sini. Itu kan udah kelihatan di sini ya. Ya, di sini ini Anda bukan sebenarnya pengen membela sesuatu, tapi Anda sebenarnya pengen mengganggu ya. Di sini mengedukasi, membuat rakyat Indonesia pintar-pintar. Ini malah sebaliknya seperti itu. Masih pada perusahaan tersebut kocak ya. Orang Indonesia itu
sebenarnya jiwanya murni, semua sama. Yang paling penting kita mengembalikan ke kemurnian jiwanya itu. Ya, contoh nih, kayak kita punya produk pupuk ya misalnya ya. Jadi pupuk kita ini ada pupuk organik. Nah, selama ini ya orang Indonesia, petani Indonesia tuh taunya ya pakai pupuk itu pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu merusak kesuburan tanah. Cacing-cacing mati, ya semua hewan-hewan yang mendukung kesuburan tanah itu semua bisa mati dengan adanya pupuk kimia. Nah, itu tahu nggak kira-kira petaninya? Nggak tahu kan? Nah, sekarang datanglah pupuk organik sini. Nah, kok bisa malah tanah yang keras jadi lembut. Nah, kemudian datangnya cacing-cacing di situ yang mendukung kesuburan tanah, memuliakan tanah. Nah, begitulah prinsipnya. Jadi kita mengembalikan tanah itu kepada fitrahnya. Nah, seperti itu. Sangat sejuk ya di dada rasanya ya, bagaikan air terjun gitu loh. Bagaikan mendengarkan kata-kata saya ini seperti kita berada di sebuah air terjun yang indah gitu loh. Sejuk, menyejukkan hati gitu loh. Di sini tidak ada pernah saya merayu-rayu orang ya untuk bergabung di sini, nggak ada. Jadi kalau bergabung di sini adalah sesuai dengan kata hatinya. Nah, gitu. Nah, itu seperti itu. Ini mana nih kok tiba-tiba terdiam saja. Mana nih yang tadi nih SH Store yang tadi ya? Ayo dong. Nah, mengedukasi itu kita butuh ketulusan ya. Itu mengedukasi itu kita teramat sangat sadar bahwa rakyat Indonesia ini memang kita mesti dukung supaya mereka pinter memilih produk. Jadi dalam mereka membeli produk itu bukan malah mengeruk keuangan mereka, tapi malah membuat mereka itu kan ada penghasilan, kemudian mereka beli produk. Nah, dari produk itu kok malah ada anggaplah seperti cashback itu kan, cashback. Cashback. Nah, ada komisi. Nah, kan enak ya gitu loh. Jadi produknya dapat, kemudian mendapatkan bisnisnya. Gitu sebenarnya ada bisnisnya di sini. Kan nilai bisnisnya juga mengerikan ya, potensi rezekinya ya. Ya, ada yang hampir 2 miliar, ada yang 4 miliar gitu loh. Nah, pada pingsan kok bisa host. Nah, karena bisa itulah makanya itulah keunggulan perusahaan ini. Ya, saya menjalankan bisnis ini hampir 2 tahun ya, 1 tahun 10 bulan ya. Itu sudah menemukan ya yang tadi saya bilang itu. Ya, mendapatkan uang. Kemudian ini kan bisnisnya syariah, sistemnya syariah ya. Gak usah ngomong itu dulu deh, produknya dulu lah bermanfaat. Nah, kemudian karena produksinya di Indonesia, jadi sehingga harganya sangat-sangat terjangkau dengan kantong kita rakyat Indonesia. Itu loh, seperti itu. Sebelumnya saya mengkonsumsi produk Amerika. Ya, 1 bulan bisa habis uang 5 juta. Nah, kalau di sini kok bisa nggak sampai 500.000, hanya 375. Iya, beli 3 produk. Ya, kita dapat harganya 125.000 gitu. Dan itu bisa dikonsumsi berdua dengan mama saya, gitu loh. Mama usia 82, saya usia 51 tahun. Alhamdulillah, kita merasakan manfaatnya. Saya usia 51 tahun. Ya, alhamdulillah sedang sehat walafiat. Rambut oke, kulit oke, lutut oke, semua oke. Penglihatan juga tanpa kacamata. 51 tahun. Jadi kalau usia 51 tahun itu tak bisa dinilai kesehatan orang itu dari jumlah uangnya. Ya. Tidak juga dari keberuntungannya dia.
Tapi kalau dari kebarokahan boleh ya. Boleh, itu sebagai parameter atau indikator kita menilai. Oh, orang itu karena hidupnya barokah. Jadi sehingga dia mendapatkan petunjuk. Nah, tahu-tahu didekatkan aja, tahu-tahu ada aja yang memperkenalkan dia produk yang ini sehingga dia mendapatkan manfaatnya. Nah, begitu. Seperti itu caranya ya, seperti itu caranya. Gitu. Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan kan. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang baik, oh kita ketemu sama orang yang super kaya misalnya, oh kita ketemu sama orang yang soleh, oh kita ketemu sama orang yang yang kaya dengan ilmu, yang super cerdas gitu. Itu sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz ya, sudah menjadi takdirnya kita gitu loh. Nah, itu adalah kalau kita memikirkan ini secara kesadaran gitu loh. Kalau enggak, mungkin ya sebaliknya, aku memang hebat, aku memang wajar aku ketemu sama orang-orang kaya-kaya gitu. Itu jatuhnya apa? Sombong. Ya kan? Sombong, nggak enak gitu loh. Nah, itu siap-siap aja lah menuju kehancuran. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini teman-teman yang nonton ini pilih yang mana? Yang mana? Ya. Edukasi ya, demi untuk memajukan ini kepintaran, kepintaran ini. Oh, rakyat Indonesia ini diarahkan menuju, jadi mereka semua sehat tanpa harus banyak-banyak sesering mungkin ke rumah sakit. Nah, kayak gitu tuh. Sehat ya, mengkonsumsi suplemen syariah ini ya, tanpa harus banyak-banyak konsultasi kepada dokter. Mungkin ya konsultasi sama dokter, tapi dokternya itu adalah fasilitas dari bisnis syariah ini. Ya kan, alangkah terarahnya, ya kan begitu. Di sini ada dokternya, kita bisa bertanya, kita bisa konsultasi. Ada di grup WA. Saya waktu sakit demam berdarah tahun yang lalu ya, bulan Juli tahun 2023, saya kena demam berdarah awal bulan, pas tahun yang lalu. Nah, itu saya konsultasi dengan dokter ya, itu Dokter Anton Slamet yang memproduksi Bimax yang dijual di PT BES ini. Jadi nggak sembarangan. Alhamdulillah saya sembuh. Wasilah bertanya itu diresepkan oleh beliau ya, mengkonsumsi Bimax sekian, Aspro sekian gitu loh. Tak semua barang kita yang ready ya, maklum lah ya kan. Ini kita ngorder sekarang ini agak lama sedikit karena ngantri dari seluruh dunia gitu loh. Begini ya, PO tuh banyak sekali ya, nota-nota orderan tuh sangat banyak sekali. Jadi kalau yang order itu harap bersabar ya, harap bersabar. Karena apa? Saking banyaknya. Nah, kalau sudah benar perusahaannya, sistemnya benar, kemudian mendapatkan bayaran ya, yang tadi saya bilang ya, 1.670.000 benar-benar dibayarkan. Memang dapat. Orang belanja suplemen, orang belanja pupuk. Nah, kemudian poinnya dikumpul, dapat 1 miliar, dapat Pajero. Ya, tentu orang makin loyal, makin setia, ya kan? Nah, gitu. Sementara beli pupuk yang lain nggak ada poin. Bahkan harga lebih mahal. Bahkan satu goninya 50 kilo ada biaya angkat, ada ongkos buruhnya. Nah, detil-detil beginilah yang kita edukasikan di sini. Nah, jadi teman-teman di sini hanya cukup dengerin saja penjelasannya selama 90 menit. Nah, gitu. Kalau rasanya banyak yang didapat di sini, ya udah kan dengerin doang. Kalau denger yang sambil tidur ayam nggak masalah. Ya, nanti ada siaran ulangnya melalui apa? Melalui YouTube. Nah, repot-repot kali, Bang, aku tertidur, Bang. Pas Abang lagi live tuh, Bang.
eh ya aku bilang aku nggak ingat lah tadi ngomong apa, tapi aku ada rekamannya. Nah, rekamannya via TikTok ini aku nggak bisa apa namanya mengajak Anda untuk nonton karena kan adanya di handphone aku. Tapi kalau ya aku pindahkan ke YouTube yang murni semuanya tanpa editan tanpa segala macam, yang koma-koma juga ikutan di situ bisa nonton. Bagaimana kayak gaya aku koma kemarin tuh ya, elegan atau enggak? Nah kan begitu. Jadi kita bikin romantis. Buat pohon kumu-kumu. Jangankan buat pohon gomu-gomu, buat jenggot kamu aja bisa. Pupuknya kan nyuburin jenggot pun bisa. Jadi teman-teman di sini yang semua ngedengerin itu ya dengar aja ya, kita di sini murni mengedukasi. Nah, kalau dibilang kita sok tahu, sok pinter ya terserah lah ya kan. Kita bener-bener niatnya niat baik gitu loh. Dari bulan Januari Januari tahun ini kita mulai live ini kan sampai sekarang ya tetap eksis, tetap konsisten. Nah, itu kan butuh niat gitu loh. Jangan kalian pikir saya tuh nggak bosen ya, ada loh kebosanan. Apalagi yang diceritakan tuh hanya itu ke itu aja. Tapi kalau kita tuh nggak cerdas, 90 menit ya, topiknya itu nggak jelas, tidak ada prinsip yang kita anut, nggak bisa. Nggak bisa kita sekuat ini kita ngomong di sini tanpa pakai teks lagi ya, pakai yang kita baca. Ya, Anda ini bukan saya merendahkan, nih belum tentu mampu lagi live kayak ini ya, itu loh. Sedangkan para mubalik aja maaf kata habis subuh sampai waktu suruk itu hanya 45 menit saja mereka, dan itu mereka jelas tentang satu Muharram misalnya. Satu Muharram itu awalnya begini. Nah, ya, bagaimana awal mulanya? Waktu zaman dulu kala kejadiannya Nabi Yunus ya terlepas dari mulut ikan paus itu kan, itu tanggal 1 Muharram. Nah, kemudian Nabi Musa ya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ya, 10 Muharram Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya. Nah, jadi semua peristiwa sejarah itulah yang dikenang dan kita menjalankan puasa 10 Muharram kan begitu. Tapi karena Yahudi juga menjalankan ini, bagaimana supaya nggak sama? Itulah ada puasa hari ini, puasa Tasu'a. Kalau nggak pilih hari ini tanggal 9, tanggal 11. Nah kan begitu ceritanya. Nah dulu Nabi mewajibkan, tapi kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 138 dengan ayat 139 mewajibkan puasa Ramadan. Artinya gugurlah sudah yang wajibnya puasa 10 Muharram itu menjadi wajib menjadi kepada sunnah. Nah ini teman-teman tahu nggak kira-kira? Kan nggak tahu. Nah, taunya di sini ya kan. Nah bagi yang belum tahu. Nah jadi kita menyampaikan ini karena apa? Karena kita menjalankan bisnis syariah. Karena hari ini kita melakukan puasa. Oke, nah saya puasa nih hari ini, awalnya saya puasa. Saya bisa melakukan puasa ini siapa yang tahu nih ya, berapa hari maksimalnya kita melakukan puasa sunnah ini? Nah 10 enggak mah 8 hari. 8 hari. Nah ya 8 hari. Dari ya, saya kasih tahu ya, biar pada tahu ya. Nah, hari Senin ini ya, jangan dulu niatnya puasa sunat Tasu'a, puasa sunat Senin aja gitu loh. Senin Kamis ya. Nih. Nah, dapat puasa sunatnya. Oke. Nah, kemudian besok hari Selasa itu puasa sunat 10 Muharram, puasa Asyura. Oke.
Nah, hari Rabunya, nah kalau orang melakukan puasa sunat tasu'anya hari Senin, hari Rabu tidak ada hukum apa-apa kecuali kalau dia tidak masang puasa sunat tasu'anya Senin, dia masang niat puasa tasu'a itu hari Rabu. Gitu. Ini harus tahu ya, hari Rabu. Jadi dia bisa melakukan puasa sunat tasu'anya hari Rabu. Hari Kamis tahulah kita melakukan puasa sunat Senin Kamis. Oke. Nah, oke. Hari Jumatnya kok bisa? Ada, itu adalah Jumat, Sabtu, Minggu ya. Hari Selasa tanggal 10, hari Rabu 11, Kamis 12, Jumatnya 13. Nah, setiap tengah bulan 13, 14, 15 itu ada puasa sunat tengah bulan Ayyamul Bid. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu 13, 14, 15. Nah, lanjut lagi ke hari Senin. Nah, pinter gak tuh? Nah, itu ada ilmunya, ya kan? Nah, itulah yang kita edukasi di sini. Nah, sekalian kita ngasih tahu. Nah, di sini. Ya, kalau rasanya nggak berharga, nggak masalah. Karena kita niatnya tulus. Gitu, kita pakai wifi sendiri, kita bayar sendiri. Teman-teman hanya nonton doang di sini, gratis, iya kan? Oke. Nah, jadi udah ini ya, udah sepakat kita ya. Di sini kita mengedukasi. Nah, nggak ada niat yang lain, mengedukasi di sini. Oke, kita sekarang kembali kepada produk, ya, kepada produk. Nah, wajar ya, kalau kita, saya nih ya sebagai manusia ya, saya berusaha untuk mengkonsumsi produk terbaik, gitu. Kan tadi saya udah bilang harga itu yang kesekian. Harga yang kesekian. Yang paling penting kualitasnya, gitu loh. Nah, sebelum saya ketemu produk suplemen PT Best ini, ya saya dulu tuh nggak pernah bisa percaya sama produk-produk lain selain produk Amerika, gitu loh. Nah, jadi sangat percaya dengan produk Amerika, berapapun harganya. Saya pernah beli suplemen harganya 15.500.000 itu tahun 2016 ya, akhir bulan Januari. Nah, gitu loh. Ya kalau kita ada uang kenapa enggak, ya kan, gitu loh. Harga 15 juta ya, kalau kita ada uang dan kita tahu manfaatnya, kenapa kita nggak beli, kan begitu kan. Nah, itu saya mengkonsumsi produk itu sampai tahun 2022 akhir. Nah, saya terjun di bisnis ini kan 2022 bulan September. Tapi karena suplemen yang produk Amerika itu masih ada, saya orangnya suka nyetok produk ya. Jadi kalau udah saya tahu produk itu bagus, dulu sebelum terasah kesadaran, keimanan ya, dulu tuh ada ketakutan produk kan dari Amerika ya, jadi takut nanti produknya putus di jalan, nanti kelamaan saya butuh, jadi nyetok lah ya, beli banyak-banyak, nyetok gitu loh. Nah, gitu. Nah, ternyata sekarang ini yang kejadiannya, bagaimana kita nggak bersyukur kalau kita dapat produk yang bikin kita bangga ya. Produk ini adalah produksi anak bangsa, yang dulu saya nggak pernah percaya produk dalam negeri itu ada yang bagus ya. Dulu semua, mulai dari yang sepatu, baju, semua deh, itu semua saya sukanya beli di luar negeri gitu. Tapi sekarang ini alhamdulillah nggak juga harus ke sana ya. Kalau memang kita harus awet muda, kalau kita alhamdulillah Allah takdirkan bisa kita menjaga tampilan looknya kita ini tetap terjaga kemudaannya di usia berapapun,
dan akhirnya kita bisa menemukan petunjuk, hey Riko, di Indonesia ada produk yang kamu cari. Yang paling penting kan cocok. Yang paling penting kan manfaatnya. Ternyata alhamdulillah. Nah, di sini bonusnya dapat harganya terjangkau. Terjangkau ya. Dari 5 juta di sini jadinya 375.000. Nah, jadi bukan murahan tapi terjangkau. Nah, kira-kira teman-teman dengar selisih harga segitu, kira-kira mau pingsan nggak kira-kira? Ya, itu terjangkau dan paten. tuh dengar kata nyokap gue yang udah make produk ini selama sejak Januari 2023. Nah, kan tadi ceritanya saya pengen ngabisin produk Amerika itu sampai akhir tahun 2022. Akhir tahun. Jadi tahun 2023 awal mulailah kita mengkonsumsi suplemen PTBS ini. Setelah jadi kita nggak mau bazir, yang lama kita habisin dulu kayak gitu. Terpaksa pula lah kita bongkar-bongkar rahasia sedikit ya, supaya teman-teman ini ngerti sedikit gitu loh, ngerti, harus detail kita ceritanya. Kalau enggak, apalagi tuh yang suka yang suka berprasangka buruk itu, ada ya prasangka buruknya sama orang ya, macam-macam ya. Saya rasa produk MLM itu tadi, saya rasa kalau pengen omongannya itu diakui dan itu adalah sebuah kesaksian ya. Ngomong testimoni itu begini, ini saya ajarin ya, jadi orang cerdas ya. Ini ngomongnya begini ya, Pak, saya beli produk Bimax itu 3 hari yang lalu, berarti tanggal 15, 14, 13, 12, tanggal 12 Juli 2024 dari seseorang. Nah gitu, setelah saya coba, reaksi negatif tubuh saya, nah ini berarti belinya sama orang yang benar gitu loh. Mungkin saya kenal, bisa jadi. Dan Anda ngomong, atau kau perlu ikut komal sini, tunjukkan misalnya, oh kulitnya seperti apa, oh batuknya separah apa gitu loh. Seperti itu baru diakui, itu baru sebuah kesaksian ya. Ini enggak gaya ngomongnya, saya rasa produk MLM itu kualitasnya kurang. Itu anak bayi pun bisa ngomong seperti itu ya. Anak bayi pun bisa, burung beo pun bisa ngomong kayak gitu. Kita ngomong dekat burung beo, dia bisa mengulang-ulang kata-kata seperti itu. Jadi itu sama sekali ya tidak kuat argumennya seperti itu. Nah, jadi kalau pengen berargumen ya, jangan pakai saya rasa. Tidak akan pernah diakui dan tidak akan pernah diterima, apalagi di dunia ilmu ya. Coba deh ya, yang ujian skripsi ya pakai kata saya rasa, menurut saya, langsung kena bentak tuh sama dosen pengujinya. Jangan coba-coba. Jadi udah tahulah ya Anda kualitasnya seperti apa, maaf ya. Nah gitu loh, memang harus begitu ya. Kita mesti punya kesadaran diri, sadar dirilah. Oh ternyata nggak mudah kita menjatuhkan sebuah produk ya. Nggak bisa pakai kata-kata saya rasa, gitu. Malah Anda dibully di sini. Bahkan Anda yang sekarang malu, langsung hapus akun. Langsung hapus akunnya. Saking malunya. Dunia sekarang ini adalah dunia yang mengemukakan semua serba ilmiah dan semua butuh pembuktian. Nah, untuk itu nggak bisa pakai saya rasa ya.
sudah memakainya. Nah, begitu kalau kita ngomongnya adalah sebuah kesaksian, ya itu seperti itu, lebih kuat seperti itu. Contoh lagi, nah saya udah pakai produk LVN Collagenea, ya. Saya merasakan, bukan saya merasakan kulit saya ini kenyal, ya. Kemudian lebih glowing daripada biasanya. Jadi saya kalau foto selfie itu, ya enak, ya kayak gitu. Nggak jadi hapus akun nih, akunnya nggak jadi dihapus. Jadi saya batuk itu karena kan puasa, nggak bisa minum. Saya ini aslinya pemalu, ya. Aslinya saya itu bukan orang yang banyak ngomong. Nah, kalau saya dituntut, saya harus bekerja, ya. Ini saya nggak ada sebuah pekerjaan, ya, my job, ya. 90 menit sehari ngomong, ya, ngomong begitu. Ya, wajar sebagai seorang manusia, ciptaan Allah yang penuh dengan kelemahan. Nah, jadi batuk tuh biasa sebagai orang yang sebagai insan yang pemalu, sebagai insan yang yang tidak begitu banyak pembicaraan di keseharian. Apalagi kalau Pak habis ketawa tuh suka batuk emang. Itulah kita mendedikasikan diri untuk pekerjaan kita, tetap kekeh mengedukasi, tetap kekeh kita di sini menyuarakan agar rakyat Indonesia semuanya pinter-pinter, agar semuanya bisa bangkit dari keterpurukan ekonominya, gitu loh. Nah, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan demi kekuatan ekonomi, gitu, yang tidak ada ketergantungan kepada pemerintah lagi. Nah, gitu kan bagus itu. Kekuatannya dari apa? Dari pembelian, dari purchasing, gitu loh. Kok gitu? Ya kan dapat barang, ya kan? Di sini bukan kayak investasi bodong, ya, keluar uang nggak dapat apa-apa. Itulah yang Ponzi itu. Kalian yang ngomong Ponzi itu pun nggak ngerti Ponzi itu apa, ya, nggak tahu, disuruh-suruh ngomonglah Ponzi, nanti kan dibayar 50.000 satu sekali komen. Nah, nanti kalau berhasil kalian tambah lagi apanya, bonusnya. Emang saya nggak tahu seperti itu. Jadi kalian memang sekuat gitu loh. Nah, sekuat tenaga menjatuh-jatuhkan, nggak bisa, ya, nggak bisa gitu loh. Ya, kalian nggak punya daya dan upaya untuk itu, tidak ada kekuatan gitu loh, nggak ada sama sekali kekuatannya, ya, baik kekuatan pikirannya, apalagi didukung dengan ilmu pengetahuan lagi, mana ada, cuma disuruh-suruh doang. Gak usah lah, ya, bergabung aja di sini, bergabung di sini. Carilah pinjaman, biar heboh, ya, nanti bentar lagi akan datang, oh kita untuk bisnis itu disuruh minjem, ya nggak apa-apa. Toh kalian misalnya nggak ada duit kan minjem juga sana sini, anak-anak bayi juga tahu, ya kan. Nggak ada duit minjem. Yang masalahnya tuh kalau pinjamannya ada riba, itu harus pinter, ya, harus pinter gitu loh. Nah, jangan dikit-dikit langsung dijadikan. Ini yang ngomong kayak gini nggak ngerti bisnis, nggak usah, ya, cloud aja, ya, nggak usah komen-komen di sini, ya. Ini merusak live saya aja ini. Alhamdulillah. Jaguar Properti Sulawesi nggak nanya, ya, ya. Saya baru join kemarin Pak, nggak nanya, nggak urusan gue. Beberapa hari yang lalu kita ngomong hubungan antara pendaki gunung dengan bisnis syariah.
Udah saya sebutkan, ya sudah saya sebutkan hubungannya seperti apa. Ya, pendaki gunung itu mendaki gunung dimanapun dia berada, baik di puncak gunung, ya bisa dapat cuan, bisa dapat bisnis. Di puncak gunung pun bisa, ya, tergantung keberanian menceritakan, tergantung keberanian dia membuat pembicaraan. Nah, seperti itu. Ya, di puncak gunung nih sambil ngopi-ngopi. Kan orang ke puncak gunung ya summit attack, ya, summit attack. Jadi summit attack itu artinya jalan ke puncak gunung, ya. Kalau gunungnya ada kawahnya kelihatan tuh, ya. Jangan pernah terjun ke kawahnya. Tapi kalau bagi para hiker, terjun aja lah, kan kalian nggak tahu kawah itu seperti apa, ya kan? Kalian cuma tahu disuruh-suruh aja. Itu kalian mampir tuh ya ke roomnya Bang Tengku di Kota Ambren itu. Dia tuh live-nya selalu jam 1:30 siang tuh. Kalian ganggu dia itu, ya. Jangan biarkan dia berhasil. Kan begitu yang disuruh, kan begitu hasil meeting kalian. Ya, abis itu kalian nanti hadir lagi di live roomnya siapa gitu, ganggu lagi di sana, nanti dibayar. Nah gitu. Jadi akhirnya apa kata-katanya bos? Nih di copy paste saja. Ya kemarin tuh apa tuh? Dahsyat. Champion. Leader Alos, leader Akos, leader Apros. Tak apa, nggak ada pakai pikiran apanya. Di copy paste doang ininya komennya itu kan nggak lucu ya. Itu buang-buang, itu menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga itu. Syukur Allah tidak murka, ya kan? Sempat kalau Allah murka itu dalam keadaan seperti itu bukan keadaan yang baik, itu menjatuh-jatuhkan orang kayak gitu tuh. Oke. Ya, sudah relate ya, pendaki gunung bisa terus berada di gunung, bisa dekat kepada para petani, memperkenalkan produk pupuk ini. Ada SciGrow, ada PasGrow, ada Best Farm. Oh ya, harga Best Farm itu 250.000, isinya 10 saset. Nah, harga SciGrow itu harganya 250.000 tambah 100.000, tapi bisa untuk 20 pohon. Kalau yang tadi 10 saset itu untuk 10 pohon sawit, pakai usia nggak? Pakai usia antara 2 tahun hingga 15 tahun, itu 1 saset. Nah, kalau di SciGrow itu ya, pohon sawit usia 2 tahun hingga 15 tahun itu bisa untuk 20 pohon. Jadi makin hemat. Makin hemat. 1 PV-nya bisa untuk 20 pohon. Tapi ada tambahannya 100.000 gitu. Kayak gitu tuh. Makin hemat dong. Jadi makin kemari perusahaan kita ini yang sangat mendukung para petani ya. Itu motonya kalau untuk petani, lahan subur petani makmur. Petani bukan hanya mendapatkan hasil dari hasil pertaniannya atau panennya, juga mendapatkan hasil penghasilan ya dari bisnisnya. Alhamdulillah, ya kan? Berarti ada dua sumber, ada 2 pintu, ada 2 pintu rezekinya, bukan hanya dari panennya saja, ya. Nah, tapi dari bisnis PT Best, wasilah mereka menggunakan pupuknya. Setelah menggunakan pupuknya, ternyata ada suplemennya, makin sehatlah para petani ini. Yang sebelumnya mereka terbakar kulitnya, menghitam, legam, minum LVN Collagenea, jadi kinclong, jadi bersih. Tengok tuh. Ya, saya kayak Pak Slamet Asmadi. Itu kan kulitnya kinclong, ya. Ya udahlah, dapat miliaran itu kan tentu
dipakai produknya makin kinclong. Siapa lagi tuh yang di Pekanbaru sini, Pak Muhammad Tahir. Wah, jadi jangan ragu kalau misalnya teman-teman join yang dapat 14 produk itu, semua ambil kolagennya juga bagus itu. Oh, saya laki-laki bang, nggak apa-apa ya, minumlah selama 140 hari. Habis semua paketnya itu. Nanti lihat betapa kinclong, betapa glowingnya kulit Anda, gitu kan? Apa nggak senang tuh? Nanti Anda menilai, wah ini udah pada putih semua ya. Ini kalau dinilai dari harga produknya hanya 2,6 juta nih, kayaknya nggak sebanding nih ya. Ini kalau kayak gini nih, setidaknya ke Turki nih habis berapa juta ini ya, gitu ya, untuk operasi, untuk suntik putih gitu kan, atau mungkin suntik botox lah, macam-macam lah gitu kan. Nah gitu, mahal. Ini tidak hanya 2,6. Nah terus mungkin saya bertani Pak, kalau pakai kosmetik tambah hitam bertemu. Kan bukan kosmetik tadi dibilangin, tapi LVN kolagennya itu suplemen dari strawberry. Dari strawberry. Jadi sama kayak kita mengkonsumsi jus strawberry ya, itu satu hari satu aja gitu. Jadi 14 PV itu 14 kotak, satu kotak 140 hari. Dijamin tuh glowing, nggak perlu kosmetik lagi, dari dalam putih, glowing. Bertani lah, ya bertani aja, nggak apa-apa. Udah berapa jam ya? 14.22, sedikit lagi. Malum ya, dalam keadaan kondisi puasa gini, kita harus jaga kondisi ya. Jangan sampai kehausan pula ya. Puasa jalan terus, kerja juga jalan terus. Jadi saya senang sekali bisa mulai puasa kembali. Kalau bulan kemarin itu kan puasa sunat Zulhijjah. Zulhijjah itu adalah bulan terakhir di tahun Hijriah ya. Ini komennya itu sama sekali tidak agamis, tidak tidak ilmiah, tidak akademis. Berbau-bau gosip lagi. Dan kalau mamanya si Torik itu tahu ya kan, pastilah dia marah ya kan. Orang Indonesia suka gitu ya, suka asal ya, ngomong tuh nggak dipikir-pikir apakah ngomongnya tuh akan menghasilkan dosa jatuhnya nanti. Nggak ada pakai pikiran sama sekali. Itulah yang kita harus terus edukasi agar mereka ini pinter-pinter, kaya-kaya ya kan, dapat Pajero semuanya. Dengar kata Pajero tuh langsung pada ngetik-ngetik itu ya. Kita istirahat sebentar ya, untuk meredam rasa haus. Kebetulan cuaca Pekanbaru pun lagi mendung ya. Asik sih buat kita berpuasa gitu loh. Mungkin yang seharusnya saya itu tidak saya tidak banyak ngomong, tapi karena tanggung jawab itu
apa kita sendiri, itu dari dalam diri sendiri. Nah, dan apabila kita menghubungkan diri kepada Allah, ya kan? Nah, kita melakukan ini hanya karena Allah saja. Nah, tentu ini menjadi pahala buat kita, ya. Dan kita pun nggak berani ngomong asal-asal sembarangan. Kecuali pada saat kita mengetawakan para hater yang sangat keras kepala ini, ya. Atau udah aja lah ya, capek ya. Berapa menit lagi? Ke 56, 31 menit lagi. Ada yang mau bertanya-tanya kah? Mau konsultasi pertanian misalnya? Kalau konsultasi bangunan sini nggak bisa ya. Saya bukan seorang ahli bangunan. Ahli jembatan juga bukan. Ahli air terjun, kalau saya bisa ngasih nasihat ya, ngasih nasihat saran nih. Kalau Anda ke air terjun itu hati-hati, jangan pakai sepatu itu yang sepatu jalan-jalan atau sepatu yang biasa, jangan. Atau pakai sendal-sendal swallow ya, sendal jepit itu juga jangan. Pakailah, karena kan air terjun kan biasanya suka licin ya, licin gitu loh. Nah, jadi banyak terjadi di sana itu kecelakaan ya, itu karena kelicinan. Karena kelicinan. Licin, jadi pakailah sepatu atau sendal yang tuh tapaknya itu yang untuk hiking atau untuk ngetrail. Nah, pasti kepada nggak tahu nih para hackers ya, ngetrail itu apa tuh bang? Ngetrail tuh ini yang orang yang kalau orang yang jalan, yang lari ya, low joggingnya itu di jalan raya tuh kan aspal. Nah, itu bukan ngetrail, tapi kalau dia masuk semak-semak atau mungkin jalan tanah atau hiking dia ke itu loh, off road pokoknya. Itu namanya ngetrail. Jadi yang udah tidak sabar lagi pingin kulitnya seglowing saya ini ya, tetap kenceng di usia 51 tahun, tunggu apa lagi ya, segera join, segera cari pinjaman tanpa riba. Bang, kok abang ngomong pinjaman terus bang? Yalah, saya tahu kok kamu pasti nggak punya uang. Kalau kamu punya uang, nggak mungkin kamu menjatuhkan harga diri kamu. Ya di sini kamu komen-komen seperti itu. Itu karena keterpaksaanmu lah ya. Terpaksa bang. Hati kecil kami sebenarnya tidak ada niat untuk jatuh-jatuhkan bang. Tapi karena kami butuh uang bang. Kami pun nggak tahu pengen komen apa. Udah kebaca kok. Ya udah kebaca kok. Makanya disuruh pinjam uang aja. Pinjaman tanpa riba, tanpa bunga ya. Kalau yang pinjaman, apalagi pinjol-pinjol ya, jangan ya. Nanti kalian yang susah sendiri. Udahlah hidupnya susah, makin susah nanti gara-gara ambil pinjol-pinjol. Tuh. Dengerin apa yang saya bilang itu ya, dilakukan. Diajarin pinter, mudah-mudahan jadi pinter lah ya. Yang suka mampir-mampir di sini. Kacang pulut, kacang pulut, iya. Saya pikir kacang pukul. Kok kacang pukul tuh kayak teng-teng, ting-ting tuh enak ya. Mantap itu, kesukaan saya. Bang, abang usianya berapa? 51 tahun. Emang abang bisa makan kacang? Gak kena asam urat? Nah,
Itulah yang mesti Anda tahu, ya kan? Bahwa tadi kan saya bilang kan, dulu saya keluar uang 5 juta per bulan untuk membeli 2 produk suplemen Amerika. Nah, hanya untuk 2 botol saja. Nah, sekarang ini beli 3 produk hanya 375.000 saja. Nah, itu isinya ada Ecovico untuk mama, ada Bimax untuk mama dan aku, ada lagi Hasbro untuk kami berdua. Tuh, kok bisa? Ya kan? Kok bisa ngilangin batuk? Kok bisa ngilangin sesak napas? Kok bisa ngilangin sakit gigi? Kok bisa ngilangin jadi sembuh itu sakit kepala? Kok bisa demam, pilek juga hilang? Bang host kan sinus. Kalian ini para hackers, baiknya kalian komen rambut saya ini baru pangkas nih. Nah, komen. Daripada komen-komen yang gak jelas itu, kita temenan ya, kalian komen rambut saya. Nah, tuh. Bang, abang kan biasanya kalau live kan suka pakai peci. Hari ini kenapa abang gak pakai peci? Ya iyalah, kan baru secara nih baru pangkas. Masa iya hari gini kita nggak pamer? Kan baru pangkas, lagi bagus-bagusnya rambut. Kok pas lagi kacau-kacaunya, tumbuhnya liar sembarangan, baru kita pakai peci. Paham ya? Sampai sini sepakat kita paham ya. Ini nggak ada, ini komennya tuh kayak gitu-gitu, entah apa-apa. Orang sini bilang tapahapo. Tapahapo. Kira-kira yang jadi hacker di sini ini dari latar belakangnya apa ya? Apakah kalian ini nggak mungkin kalian anggota DPR, ya kan? Seorang guru nggak mungkin, ya. Petani juga nggak mungkin. Ini biasanya kaum rebahan ini, ya. Pengangguran nggak jelas. Nah, jadi yang tidak punya penghargaan sama dirinya sendiri, ya, hanya demi uang saja rela dibayar, biarlah harga dirinya terhina, ya. Yang penting dapat uang, biarlah jadi hacker, biarlah jadi hacker, ya kan. Yang penting dapat uang. Udah kebaca. Biarin aja mereka. Tapi mereka yang paling setia. Tapi mereka yang paling setia di sini. Aku tuh udah mikir ya. Dengan live yang seperti ini, ibaratnya aku aja nggak betah loh nonton orang sekedar ngomong-ngomong aja gitu ya. Aku juga pengen kadang-kadang yang kontennya itu menghibur. Tapi kan aku sini nggak mungkin aku di sini bikin akrobatik di sini ya, atau bikin kegiatan yang atraktif ya, misal kayak masak apa. Di sini kita ngomong-ngomong doang dan aku tahu ini boring ya, membosankan. Nah, bagi ada yang kepentingan aja yang bisa hadir di sini, dan itu para hacker gitu. Cuman bagaimana supaya mereka komennya itu tidak memperlihatkan kebodohannya. Makanya aku kasih saran. Jadi mereka sebenarnya aku berterima kasih mereka ada di sini ya, berterima kasih ya. Tapi kalau belum nampak kerjasamanya, jadi sinerginya belum ada. Sinergi apa itu? Eco racing kah? Atau farming kah?
Bergabung dulu biar tahu. Bersinergi kita di sini. Ya, Anda hentikanlah kebodohan ini ya. Gak usah diteruskan lagi. Kasihan tuh anak cucu Anda ya, kalau sempat mereka lihat ya kelakuan bapaknya mungkin atau ibunya yang jadi hacker ya. Kayaknya kalau perempuan itu kayaknya, kalau perempuan kan apa-apa pakai feeling, pakai hati ya. Meskipun dibayar tapi mereka ini kayaknya kaum rebahan yang pengangguran yang ini cowok-cowok nih kayaknya nih. Nah, gitu loh. Jadi saya tuh mikir ya, siapa yang betah nonton live saya kalau durasinya 90 menit dan itu hanya ngomong-ngomong doang. Nggak ada yang betah. Kecuali kalau misalnya saya sedang mengungkapkan gosip yang lagi hits, yang lagi geres-geresnya. Kalau orang di sini hanya sekedar mencari informasi bagaimana cara bergabung, ya dia bisa nanti via DM, ya kan? Nah, mungkin ya, atau mungkin orang itu dia pengen tidur siang, ya kan? Terus sambil dia memejamkan mata, ya mungkin suara saya tuh enak kedengarannya, ya kan? Bikin bisa membuat mereka terbuai, ya kan? Nah, nggak apa-apa, alhamdulillah, bersyukur juga kita, ya bisa bikin orang tertidur, alhamdulillah, ya kan? Itu yang memang serius mau join itu, mereka akan bertanya via DM. Nah, via DM atau langsung menghubungi di WA itu. Mereka akan jaga privacy. Nah, kayak gitu kan, gitu ya kan. Nanti dia tengok tuh profil saya. Kan di Kesarian tuh banyak tuh. Makin sekarang, makin kemari makin keren ya rambut gue ya. Alhamdulillah. Makin keren rambut gue. Ad 014 Uwais Alkorni. Halo Uwais Alkorni. Kita freezing dulu ya. Nge-freeze. Saya ingin menikmati melihat, menatap wajah saya berlama-lama yang glowing ini. Emang udah mandi? Alhamdulillah. Kok nggak dipakai itunya? Nanti dipakai. Ini usia 51 tahun loh guys. Nah, masa nggak kepengen sih? Mudah loh caranya, cuman minum LVN Kolagenia 14 kotak gitu. Modalnya berapa bang? 2,6. Dapat potensi rezeki 1.670.000. Nanti dari pembelian itu bisa dapat rumah 1 miliar, bisa dapat mobil Pajero. Mama nggak ada beli ya. Kolagen yang kemarin itu Apa yang kau kasih? semuanya tuh orderan semuanya tuh orderan orang. Ya makanya mama nggak ada bayar apa-apa, kan nggak ada diminta uang sama waktu daftarnya. Iya kan? Tahu-tahu mama udah daftar aja. Masa nggak mau sih punya kulit seglowing ini? Di mana coba bisa nyari seglowing ini, ya kan? Aku tahu kok kalian pasti mendambakan kulit yang glowing. Nah, cuman kalian tuh bertahan, keras kepala, keras hati. Nanti belilah LVN Kolagenia di marketplace ya. Mengharapkan harganya murah itu. Murahnya berapa sih? Sana 12.000 ya. Nanti datang yang entah-entah, ya kan? Pas diminum
langsung keracunan. Nah, kalian pula menyala-nyalakan kemari, ya nggak bisa lah, ya kan? Kalau hubungi tempat kalian yang beli itu, langsung dia memblokir, ya kan? Langsung dia tutup akunnya. Kan biasa seperti itu. Dari tadi kok nggak ada yang komen rambut gue. Aku tuh di keseharian ya, kita nih kan di rumah kan nggak masak ya. Jadi karena mama nih kan takutnya sembarangan pakai kompor. Jadi kita takut, pernah kejadian sih kan. Jadi apinya udah sampai gitu loh, sampai gimana gitu. Jadi jatuhnya kita tuh trauma lah ya, trauma. Jangan sampai kejadian lagi. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk tidak ada proses masak memasak di rumah gitu loh. So konsumsi buah dan sayur itu, kalau aku sih bilangnya lebih mahal harga buah dan sayur ya daripada harga suplemen yang kita konsumsi. Kayak LVN kolagenia itu tinggal minum aja, nggak kita petik-petik lagi gitu loh. Nggak capek-capek kita belanja strawberry. Kalau misalnya kita belanja strawberry, kita makan lagi, belum tentu efeknya akan seperti ini meskipun strawberry-nya asli gitu loh. Nah gitu guys. Jadi jelas di sini teman-teman yang beli LVN kolagen, yang beli kolagennya di sini ya, itu apalagi yang udah usianya berapa tuh ya, di atas 50 tahun lah ya kan, itu bisa tampil lebih muda lagi. Yang kayak tadi saya bilang, mungkin anaknya mau merit 3 bulan lagi ya, minum dari sekarang, nanti bentuk badannya tuh kembali padat lagi. Payudaranya bisa kenceng lagi, kulitnya kenceng lagi, itu glowing. Empat belas. Oh iya, jangan lupa ya di follow ya akun YouTube saya ya, namanya Tengku Riko. Nah, jadi isinya itu ini rekaman live ini. Rekaman ya, di follow ya, tolong di follow ya teman-teman ya. Terutama para hackers yang sangat ngefans sama saya, yang selalu meluangkan waktunya untuk nonton. Sekarang dibantainya ini supaya 0 gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah kan, ini nanti jadi rekamannya untuk jadi konten saya nanti di YouTube gitu loh. Jadi kalau bagi orang-orang yang cerdas itu tidak ada yang kosong, tidak ada yang hampa ya, semuanya itu bisa jadi manfaat. Jadi tidak ada yang bisa melemahkan kita. Nih contohnya nih, pointernya nunjukin 0 gitu kan. Nah, bagi yang baru-baru mulai live, nengok nih angkanya 0, pointernya itu, mereka bisa nangis loh. Gue live kok nggak ada yang menghargai gitu kan, nih kok 0, kayak nonton, nggak seru banget gitu. Pertama, dia nggak tahu ada yang ngintip-ngintip ya. Cara ngintipnya gimana? Oke, nanti bikin tuh di searching ya, TikTok ini cara ngintip orang live tanpa ketahuan kita lagi lihat dia live, bisa gitu loh. Nanti dapat caranya kayak gitu. Oh gini cara ngintip orang live ya gitu loh. Nama kita nggak ada tulisannya nih siapa nih, Warsi sudah bergabung, nggak tertulis seperti itu ya, nggak ada tulisan kayak gitu. Kita bisa nonton, bahkan nih ini bisa kelihatan semua nih, kalau yang di frame-nya
frame-nya yang lagi ngintip. Ini nggak ada tulisan nih, undang Rahmat Hidayat. Oh, ini mungkin di frame-nya aku yang kayak gini ya. Di tempat teman mungkin nggak ada. Oh, Masa nggak bisa ini kalian masa nggak bisa tenang ya melihat orang hidup awet muda di usia 51 tahun gitu loh. Rambutnya masih banyak, bisa ditata gitu, bisa ditata-tata gitu kan. Masih bisa disisir gitu loh. Jadi awet muda itu bukan tergantung banyaknya duit ya. Ya, orang yang punya banyak duit itu belum tentu dia awet muda. Ya, maaf kata nih bisa kita lihat di baliho yang gede tuh di sini. Apa namanya, billboard ya? Apa ya? Billboard tuh carta musik kali. Itu loh yang di tengah jalan, bukan tengah jalan, di pinggir jalan ada tuh iklan-iklan tuh kan. Nah, ya iklan ke pemerintahan tuh. Nah, ya. Kok nggak glowing sih kulitnya ya gitu kan, kok berkerut-kerut sih. Nah kan secara seorang pemimpin, nah gitu. Jadi ternyata itu tadi ya, kekuasaan belum tentu ya membuat orang itu awet muda, belum tentu. Nah kesehatan juga sama ya, tapi kalau mereka konsultasi sama saya ini bisa, alhamdulillah ya gitu, bisa glowing, kesehatannya juga bisa didapatkan gitu loh. Emangnya pasti itu host? Iya, emang iya. Abis ini mandi dulu, kemudian aku tidurlah sebentar ya sebelum asar. Habis asar jalan sebentar sama nyokap, terus ke masjid. Masjidnya nggak usah di spill di sini namanya ya, nanti malah pada ikutan ke sana pula ini. Mau buka bersama nih di masjid. Unik Fashion. Siapa nih? Ramli. Oh, ada Ramli ya. Ramli Muhammad Said. Oh, ini orang Brunei ya. 8 menit lagi ya. Kita puas-puasin aja nengok nih wajah kita sendiri di sini. Jadi yang ngintip-ngintip itu mereka keking nengoknya. Kok pede kali lah abang kos ini gitu kan? Ya iyalah, memang pede lah kita ya. Live room kita sendiri. Kita bukan nebeng di live room orang. Kan gitu. Nanti yang nonton YouTube nanti maaf ya agak berlama-lama kalian melihat saya seperti ini posisinya. Nah tuh kelihatan kan? Nah tuh. Langsung kena filter. Kok ada satu kena filter nih, padahal yang diketik sama aja. Makasih ya buat para hater yang setia nontonin saya. Sebenarnya
yang kalian komen-komenkan itu bagi saya itu nggak ada artinya apa-apa. Sakit hati kagak, ngaruh juga kagak, apalagi eh, sampai termimpi-mimpi itu ada. Saya menghargai kehadirannya di sini karena sebenarnya dalam bermedia sosial itu tak peduli komentarnya apa, yang penting ya hadir. Nah, ini kan dalam pertiktokan orang yang komen, orang yang tap-tap layar, orang yang nge-like ya, itu kan itu dinilai oleh TikToknya itu bukan AI, bukan robot gitu loh. Kok tiba-tiba diam aja nih, kayak berhenti gitu loh, kayak nggak percaya diri gitu, nggak nerusin komennya. Ada apa ini? Ada apa ini? Lebih banyak. Wah, thank you ya, ada tap-tap layar, thank you. Allah membalas dengan barokahnya. Maaf ya, kadang-kadang aku kurang terperhatikan ini yang tap-tap layar, yang ngasih gift, karena aku konsentrasi pada apa yang aku ingin bicarakan. Iya, sebenarnya di setiap hari itu 90 menit ngobrol ya kan di sini. Itu aku tuh pengennya teman-teman di sini atau seluruh rakyat Indonesia semuanya udah ngerti ya, udah ngerti bagaimana apa effort kita, apa langkah-langkah kita untuk tetap sehat. Ya, bagaimana saya menjaga kesehatan saya di keseharian. Nah, teman-teman nih lihat ya, saya yang live dari bulan Januari sampai sekarang ini. Kalau teman-teman lihat saya tuh sehat, alhamdulillah setiap hari. Nah, itu tanda saya benar-benar menjaga kesehatan saya. Gitu juga mama saya, kalian tahu kan, kadang-kadang suara beliau terdengar gitu kan, itu tandanya baik-baik saja, tandanya sehat ya Ma ya? Ya Ma? Tandanya mama sehat kan kalau masih kedengaran suaranya kan? Posisi beliau lagi tiduran, lagi PW, kantuk Ma. Mama lapar, mau makan lagi? Tadi mama terakhir makan jam 10 kurang tadi kan? Sebelum kau pergi pangkas tadi. Iya. Kadang-kadang saya juga tidak ngebacain siapa yang bergabung di sini ya. Ya itulah peruntukan live ini kan untuk mengedukasi gitu loh. Jadi saya memang harus memilih perhatiannya tertuju kepada yang dipikirkan penyampaiannya atau kepada ini yang traffic yang datang ke sini gitu loh. Jadi saya mohon maaf. Hah? Kegunaan? Kegunaan obat. Kegunaan obat apa mah? Obat apa? Obat yang kau bilang tuh. Yang mana, kan banyak yang mama minum. Manfaatnya. Yang mana satu? Mama lupa. Mau tidur lah. Nanti kok habis live ini mau mandi dulu. Hah? Mandi. Di jalan. Ya. Nanti mama mau beli apa? Beli kue? Kue apa? Emang bisa beli di apa, bisa udah dibeli langsung habis? Kemarin kita beli kue. Oh, kemarin kita beli itu ya. Kesukaan mama tuh kan, yang bulat-bulat. Yang bakar. Bukan bakar tuh, Ma. Bukan.
bukan, bukan. Alhamdulillah, udah muncul ya notifnya. Eh, ada bintang. Assalamualaikum. Anakku bintang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Halo. Loh, kok ada suaranya? Oh, jaringannya kurang bagus di sini. Oh, terkecilkan ya. Ah, halo bintang. Iya, Ya, sehat? ada suaranya, Kak? Ada, Alhamdulillah baik, ada. sehat. Mati lampu mah? Enggak. Mau mematikan lampunya. Udah matiin tadi duit. Bintang udah tahu belum? Saya punya akun YouTube sekarang. Wah, apa itu channel YouTube-nya? Namanya Tengku Riko, namanya Tengku Riko. Jadi enggak. Jadi apa yang kita jadi kemarin tuh kebetulan video rekaman kita yang bintang ikut koma sama Om itu ada di situ. Oh, Iya. iya Kalau iya, bintang mau nanti lihat, nanti saya lihat. kalau bintang Iya mau iya. lihat kan, ini pun nanti ini akan di-upload nanti ke sana tuh. Iya iya. Kok nggak kelihatan nih orangnya? Nggak bisa on cam ya? Bisa, Pak, cuman ini sebentar lagi merokok saya. Oh, oke 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 oke. Lagi sambil merokok. Nanti saya on cam. Oke oke oke. Apa nih yang mau disampaikan nih untuk kita-kita semua ya, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Di sana gimana itu, Om, perkembangannya? Di sini ya so far so good ya. Apalagi sekarang ini kita mesan barang itu agak lama nyampenya ya. Agak lama nyampenya nih sekarang. Makin lama Iya, makin. Mm-mm. Iya kan? betul itu. Iya, saya juga ini lagi mau datang barang juga. Saya lihat di website JNT Cargo itu hari ini sampai, cuman ini udah sore belum sampai juga. Mungkin udah ada 6 hari. Oh, kami ini udah mau masuk 2 minggu. Oh, Mm-mm. Yang waktu mungkin karena nenek bergabung kemarin sampai sekarang barangnya belum nongol. Ya maklum lah kan yang bergabung banyak dari seluruh dunia, ya kan. Jadi PO-nya kita, permintaan order kita tuh kan ngantri, iya betul. Mungkin karena ngantri. lintas pulau juga. Kalau lintas pulau sih itu standarnya 5 hari kan kita darat via darat kan, pakai pakai mobil kargo gitu loh. Kalau untuk pengiriman paket di sini yang lamanya itu dari Surabaya ke Pulau Sulawesi, Pak. Karena penyeberangan itu, Pak. Iya. Kalau naik kapal berapa lama tuh dari Surabaya ke Sulawesinya? 1 hari 1 malam kalau dari Surabaya. Oh. Kalau dari Merak ke Bakauheni cuman 2 jam atau berapa jam ya? Hmm. 2 jam lah naik naik kapal itu, kapal penyeberangan itu loh. Gede sih. Iya, Kalau itu kapal kapal penumpang ya? iya itu Pelni mungkin. Oh, Pelni apa itu? Kalau tiketnya kapal Pelni. berapa satu orang? Kalau tiket itu, kalau nggak salah, kalau kemarin saya sekitar 400.000 tuh. Murah ya? Iya. Murah ya? Kalau Dapat kemarin makan. saya
Kalau dari kemarin saya dari Jakarta ke Makassar itu naik kapal kargo khusus pengiriman barang. Cuman karena ada kenalan saya jadi bisa masuk di situ. Sebetulnya kan nggak boleh ada penumpang yang masuk, jadi khusus barang. Oh, tapi selain Bintang ada juga orang lain. Ada juga. Cuman ya gitu di dalam juga sembunyi-sembunyi. Oh, gitu. Iya. Sembunyi-sembunyi itu maksudnya sembunyi dari. Dari pengawas pas kita mau turun di pelabuhan Makassar itu kan ada pengawas ya Pak. Oh, sama Kalau di di kapal nggak apa-apa. Iya, selama di kapal nggak apa-apa. Cuman kita kalau pas mau turun, pas ada pengawasan itu pemeriksaan, kita harus sembunyi dulu. Oh, gitu. Disembunyikan di kapalnya. Iya, Oh, sama dikasih ruangan juga. oh, tapi fasilitas sana kayak buat tidur, Bagus itu makan, bagus di ya. dalam bagus-bagus. Berarti fasilitas awak kapal ABK lah ya. Iya, Oke. Saya belum pernah tuh naik kapal jauh-jauh gitu, belum pernah. saya juga baru pertama kali. Asik ya? Baru- Di Iya, tengah laut lepas itu ngapain? Berarti tuh lewat Masa Lembo ya? kurang tahu Pak kalau lintas Iyalah, eh, yang itu loh yang perlintasan pulaunya. kayak Selat Bermuda di Amerika itu. Masa Lembo tuh kan ada ruang hampanya juga. Dulu kan ada kapal Tampomas tuh di sana yang tenggelam. Tapi bukan aku nakutin, orang sana kan tiap hari kan operasi kapal ya, beroperasi. Iya. Maksudnya begini pertanyaannya tuh, ada di tengah laut itu ada rasa-rasa perbedaan dimensi kah atau apa gitu loh? Ada nggak hal-hal aneh? Oh, kalau itu nggak ada sih, nggak ada. Sama hanya kita sama kayak di daratan aja. Gitu. Kalau di atas kapal itu. Jadi di Sulawesi mendaratnya di kota apa tuh? Di Pelabuhan Makassar. Oh, Pelabuhan Makassar. Di Iya, Tanjung bisa di Bunga ya? Makassar juga. Tanjung Bunga bukan? Namanya Pelabuhan Makassar, bukan Tanjung Bunga ya, bukan? Iya, Pelabuhan Makassar itu. Oh. Pelabuhan apa ya? Saya juga kurang tahu juga sih. Cuman itu di Makassar. Bisa juga di Makassar, ada juga kalau di daerah Sulawesi kan ada juga di Parepare itu. Kalau Parepare biasanya itu yang naik di Parepare yang mau nyebrang ke daerah Kalimantan itu di sana. Oh, kalau Pare-Pare itu berhadapannya langsung ke Kalimantan. Kalimantan tuh kota apa? Apa ya itu? Kemarin ada saudara saya yang baru pulang juga dari sana. Apa itu di sana? Lupa lagi saya. Hmm. Bang Bintang tadi masalah leader Apos belum dilanjutin ceritanya. Leader Apos nipu cuma ngaku dapat mobil padahal bohongan buat jaring on logat Sunda. Iya, ini Bang Brul, Om Brul. Saya aslinya orang Sunda, Om. Cuman saya eh, sekarang posisi lagi di daerah Sulawesi. Di Bone kemarin ada ini kan, ada tanah longsor kan? Iya di sini eh, sering kejadian eh, longsor itu Pak. Longsor banjir di daerah Sulawesi masih rawan. Oh, di sana apa? Dataran tinggi atau gimana tuh? Iya kalau di sini dataran tinggi. Kalau di daerah Bone, daerah Sulawesi Tengah itu dataran tinggi. Itu kamu diajak ngomong Sunda tuh, Abi ge Sunda katanya. ABG Sunda. Oh di mana Pak Sundana? Kami abi mati Purwakarta, Jawa Barat. Salam Julianti Arniza, apa kabar?
Saya juga rencana bulan 8 insya Allah mau ke Kalimantan kalau jadi nanti. Oh, nggak jadi pulang ke Purwakarta. Kurang tahu tuh, belum pasti juga. Soalnya ada yang mau didatangin juga di daerah Kalimantan, di daerah Samarinda. Oh, apa ya? eh Meeting ini bisnis ya? Iya, jadi rencana itu Iya, yang lanjut kemarin lanjut 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 ngomong yang Bintang. kemarin saya cerita itu ada sahabat orang tua saya yang punya pertanian sawit di daerah Kalimantan sama di daerah Mamuju, Sulawesi Tengah. Nah, beliau kebetulan pengen tahu bisnis ini, pengen coba pupuknya juga. Iya, iya, iya. Nah, yang saya tunggu-tunggu di sini itu beliau, karena Oh, iya kemungkinan besar itu eh, bakal belanja banyak itu Pak, bakal jadi omset iya, yang iya, besar. iya, iya. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah ya? Ya, karena ya kan karena kita kalau kita bilang insya Allah kan kita kan berharap, tapi kalau alhamdulillah seolah-olah sudah terjadi. Seolah-olah sudah terjadi. Jadi ini adalah hukum tarik menarik itu loh. Ya kan? Jadi tingkat Iya kepastiannya betul. lebih ada paket. Bukan mah? Anak Oh, kirain paket ini paket dari JNT. Oh, bukan. Oke, oke. Jadi sebelum tidur, karena kan di SLC diajarin tuh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ucapkan itu. Kemudian bayangkan nanti transaksinya seperti apa, gitu Bintang. Iya, law Tadi of kan, attraction. iya, tadi kan Bintang udah bilang ini kayaknya bakal gede nih. Gitu kan, Om gitu kan. Ya, jadi saya dukung. Ditambah lagi gitu ya, LOA-nya, Law of Attraction-nya seperti itu. Tiap hari, nanti pas mau bangun gitu juga, lakukan itu hal yang sama, LOA-nya gitu. Jadi mantap ya dia. Kejadian ya kan. Nah, kayak gitu. Kayak gitu kita di sini ya, para hacker, Iya, kita di sini, para stapler sebelah siapa Iksan anak anaan. Bunda Julianti ini Makassarnya di mana tuh, Bang? Ini udah bergabung nih. Udah pernah udah pernah hadir juga. Oh di Goa. Oh di Goa kita juga ada rumah di Palangga. Oh kemarin aku bilang ya sama Ibu Julianti ya. Palangga Mas. Tahu nggak Ibu Julianti rumah perumahan Palangga Mas? Dekat ini dekat Bonto Bonto Langkasa. Oh iya sudah. Oh udah bergabung. Oke. Ibu Julianti mau naik komal nggak? Nanti bisa lihat ini di YouTube-nya. Kan asik tuh, ya kan? Apalagi yang bisa on cam gitu. Ngeri-ngeri sedap kita sebelum lihat kayak apa gue ya penampilannya. Oh, kalau saya waktu pertama datang ke Makassar itu eh, Goa juga. lanjut ke daerah gua juga, ke daerah apa itu namanya, Gailesong itu apa itu? Oh, Ada, ada mitra berarti juga di sana. berarti gak jauhan Kebetulan, sana ya. Ke iya, ke Goa tuh dari Makassar kan ada jembatan kembar tuh, ingat nggak? iya betul itu. Nah, Lewat nggak saya. jauh dari jembatan kembar itu nanti kita ketemu
Bonto Langkasa ya, kok salahku ya. Bener nggak sih? Yang rumahnya itu, rumahnya Sultan Hasanuddin. Oh, oh ini paketnya datang nih, yang dari Bandung. Ya udah. Mm. Ongkos kirim itu berapa Om ke dari Bandung itu? Tadi Om lihat 79. 79. Oh, Itu ambil yang paket 35, yang 28. oh iya. Kalau saya ke sini 500.000 lebih. Ih, kok mahal kali? Kok mahal kali? Nah, banyak juga mungkin karena saya karena banyak juga berat juga mungkin karena yang saya ambil kebanyakan pupuk. Oh, iya 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 iya. Kalau pupuk itu di sini 100 100.000. Tapi kalau 5 paket bisa 500.000. Karena kan satu PV kan 1 kilo. Iya, pilau saya ambil 35 box. 35 box berarti, murah lah kalau 500.000. 35 kilo, ya kan? Iya, belum sama yang lainnya juga. Ada berapa box itu saya ambil? Mungkin ada 100 lebih. 35 box itu 14 delapan. Berarti itu lebih kurang tuh 2 hektar lebih ya? Iya, 2 betul. hektar lebih. Ah, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Malang. Tim Pak Purnomo belajar baik. Ya, waalaikumsalam. Ibu Reni, salam kenal dari Pekanbaru ya. Ini ada anak muda yang luar biasa nih, ada Bintang di sini nih. Orang Purwakarta lagi di Bone di Makassar. Bintang hari-hari di sana ngapain aja? Kalau di sini nggak ada aktivitas apa paling ya gini main HP. Oh, nggak ikutan ke sawah gitu nggak? Ada juga di sawah. Baru kemarin saya selesai mupuk lagi sawah itu. Oh, pakai apa? Pakai itu apa? Eco farming. Iya, Bintang Ering tahu. Kenal Bintang? Ini Satu Pak. jaringan nggak? Beda itu Pak, beda Oh, jaringan itu beda. beda. Kalau Bintang dari mana? Juara ya? Atau Sahara? SSB saya. Oh, oh, Kang Dani Abdul Gani. Iya betul. Kalau Pak Purnomo itu yang sahabat karib ya? Sahabat karib beliau tuh, kok nggak salah. Yang Pak Adan Haris. Iya, itu besar di daerah Jawa itu. Tapi kemarin saya ketemu itu loh, ada akunnya AKP Rini. Kenal AKP Rini? Tahu tuh. Hah? Iya tahu tahu itu pernah lihat saya. Tapi beliau buka, tapi di akun TikToknya itu jualan yang lain, beda. Dia punya keranjang kuning. Oh, oh Nama bukan. akunnya, nama akunnya Dodolane Rini namanya. Kaget sih, cuman karena kita orangnya vibes-nya positif ya, itu ya kenapa enggak? Misalnya kayak Bintang nih punya keranjang kuning, jualan mikrofon ya kan? Apa salahnya? Kan nggak ada salah. Kayak saya misalnya punya keranjang kuning ya, jual produk-produk TikTok ya kan? Nggak ada salah juga kan? Gitu loh. Tapi kemarin saya lihat itu saya lagi scroll scroll ada mitra PTBS sama itu Pak ada keranjang kuningnya. Terus pas saya buka itu malah produk PTBS yang dijual di keranjang Oh kuning. gitu. Oh iya. Iya, Pak. Baru kemarin saya lihat itu. Cuman lupa lagi saya itu akunnya yang mana. Oh, kalau akun yang itu saya tengok nggak ada. Itu semuanya memang barang-barang itulah TikTok Shop ya. Cuman agak kaget juga sih beliau jual kosmetik.
apa gitu loh. Cuman mikirnya gini aja, ya it's okay ya kan it's okay. Mungkin kebanyakan energi gitu kan, jadi bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu artinya barang tidak laku. Pak, kalau saya itu orangnya apa namanya eh apa namanya itu bisa saya sembunyikan cerita ini ya kan. Tapi kalau di sini saya ungkapkan itu berarti saya confident atau percaya diri ngomongnya seperti ini. Kita menghargai ya siapa di sini yang punya daya kreatif. Kan kita kalau misalnya eh, kayak Bintang nih pengen punya keranjang kuning, jualannya apa? Oh, apa tuh? Bintang taunya jualan apa tuh yang sering di keranjang kuning tuh, Bintang? Ya kayak barang-barang elektronik gitu banyak itu. Ah, ya kan? Ada yang ada apa tuh? Apa tuh mesin cuci yang diputer-puter sendiri? Ya Iya harganya cuma gitu. 180.000. Punya aku tuh. Jadi kita mikirnya, oh kreativitasnya sangat tinggi, gitu aja. Kita nggak boleh menyinggung-nyinggung orang sesuka hati kita. Kita mesti menghargai. Tapi kalau ini para hackers sih memang langsung ya, langsung nih Udin nih langsung langsung nih, langsung langsung aja. Pak, kalau kita itu mengedukasi, kita itu jualan, kita itu kerja dengan penuh ketulusan. Itu artinya Pak, kita sudah berserah diri kepada Allah. Rezeki itu memang Allah yang mengaturnya. Nah, gitu. Ya, beda dengan sikap Anda. Kalau Anda kan tidak ada prinsip ya kan sama sekali. Ya udah, nih sambil nunggu paket ya, paketnya mau datang juga. Bintang, Om mau roomkat dulu ya, Bintang. Oh iya Om, iya iya, Ah, makasih oke oke. banyak. Thank you ya, udah hadir di sini. Nanti kapan-kapan gabung lagi ya. Iya Om, iya. Oke, ya makasih semua yang udah hadir di sini. Saya doakan ya dapat 1 miliar pertamanya tahun ini 1446 Hijriah. Ya, yang berpuasa Taswa hari ini selamat berbuka puasa nanti. Allah berikan kesehatan, lancar ibadahnya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.